Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Bapak, Ibu, Akang Teteh, dan adik-adik sahabat gigi sehat. Salam dari saya, Dr. Gigi Yunia, staf dari Departemen Prostodontia Universitas Pajajaran. Pada video ini, saya akan membawakan sekilas tentang kesehatan gigi mulut yang berjudul Tunjukkan Senyummu dengan Gigi yang Bersih dan Sehat. Sebelum kita lanjut pada materinya, apakah dari sahabat gigi sehat di sini ada yang giginya berlubang atau ada yang giginya sudah pernah dicabut? Nah, setelah itu kira-kira apa akibatnya bila gigi yang berlubang tidak dilakukan perawatan atau bila gigi yang hilang tidak diganti dengan gigi tiruan? Atau bagaimana rasanya bila kita melihat ada artis-artis atau public figure yang berseliweran di layar kaca itu memiliki masalah pada gigi dan mulutnya? Sehingga bila ada gigi yang rusak bahkan sampai hilang, tentunya akan mengurangi fungsi gigi gerigi kita dari 1 bahkan sampai 100%. Di sini kita akan lihat kondisi beberapa orang sebelum dan sesudah perawatan gigi atau dental treatment. Dapat dilihat bahwa penampilan wajah seseorang dapat juga dipengaruhi oleh kondisi gigi dan mulutnya. Orang akan merasa percaya diri saat tersenyum ketika giginya bersih, rapi, sehat, lengkap, dan tidak ada masalah di sana. Sehingga ketika seseorang mengalami sakit gigi atau masalah gigi dan mulut yang lainnya, hendaklah dia segera berkonsultasi ke dokter gigi atau segera melakukan perawatan. Perlu kita ketahui bahwa gigi memiliki banyak fungsi, seperti fungsi pengunyahan dan pencernaan. Saat kita makan, gigi akan mencabik, merobek, dan menghaluskan makanan, sehingga makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan kita sudah dalam kondisi yang halus atau terpotong kecil, yang akan memudahkan kerja lambung dan organ pencernaan lainnya. Kemudian, fungsi berbicara. Kalau ada gigi depan yang hilang, maka kita akan kesulitan untuk mengucapkan huruf-huruf tertentu. Atau bagi seorang muslim ketika dia membaca Al-Quran, maka tajwid pada huruf yang memerlukan bantuan gigi akan menjadi sulit pelafalannya. Fungsi gigi yang lain adalah dapat menopang bibir, pipi, dan tentunya akan mempengaruhi bentuk wajah seseorang, yang secara otomatis dia akan menimbulkan efek terhadap fungsi estetiknya. Dan tidak kalah penting, mulut dan gigi juga berperan sebagai pintu gerbang dalam menjaga kesehatan kita secara umum. Bila ada infeksi pada gigi, maka infeksi dapat mempengaruhi kesehatan organ tubuh yang lain. Struktur yang membentuk gigi terdiri dari enamel, yaitu bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi yang mengandung 95% kalsium fosfat. Fungsinya adalah untuk melindungi jaringan vital di dalam gigi. Kemudian dentin, yaitu lapisan di bawah enamel yang dapat menyebabkan sensitivitas gigi atau timbulnya rasa sakit dan nyeri. Kemudian pulpa, yaitu bagian dalam pusat dan inti gigi, berisi pembuluh darah dan saraf. Pulpa ini memberikan nutrisi dan sinyal ke gigi. Sedangkan jaringan penyangga gigi terdiri dari gusi yang bertugas melindungi tulang rahang dan akar gigi, kemudian sementum yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang, serta periodontal ligamentum yaitu yang membantu gigi untuk menahan kekuatan ketika menggigit dan mengunyah. Sudah tidak asing bagi kita, semboyan yang mengatakan bahwa tindakan pencegahan itu lebih baik daripada tindakan pengobatan. Masalah gigi yang paling sering dialami oleh kita adalah gigi berlubang atau karies gigi. Nah, apa saja nih upaya yang perlu kita lakukan untuk mencegah supaya gigi tidak berlubang? Yang pasti adalah tindakan menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Tentunya bukan hanya sekedar menyikat ya, tetapi harus diperhatikan pula bagaimana sikat gigi yang tepat, pasta gigi yang mengandung fluoride, dan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kemudian penggunaan benang gigi atau dental floss dapat mencegah gigi berlubang di daerah sela gigi. Kurangi makanan yang manis, apalagi makanan yang lengket dan menempel pada permukaan gigi, serta rutin periksa gigi ke dokter gigi paling tidak 6 bulan sekali. Tindakan menyikat gigi adalah berfungsi untuk menghilangkan plak atau lapisan yang terbentuk pada permukaan gigi. Lapisan ini banyak mengandung kuman atau bakteri yang secara normal akan terbentuk 2 jam setelah menyikat gigi.
Bila plak tidak dibersihkan secara baik dan sempurna, maka plak tersebut akan menumpuk, kemudian mengalami kalsifikasi atau pengapuran yang biasa dikenal juga sebagai karang gigi. Nah, karang gigi ini tidak bisa dibersihkan dengan tindakan menyikat gigi, tetapi perlu dilakukan tindakan scaling atau pembersihan karang gigi di dokter gigi. Makanya, sebelum terbentuk karang gigi, kita perlu tahu tata cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama adalah genggam sikat gigi dan letakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Kemudian, sikat gigi dengan gerakan melingkar selama 20 detik di setiap bagian gigi, di setiap permukaan gigi. Kemudian berkumur secukupnya dengan air bersih untuk membersihkan gigi, dan kemudian gigi akan kembali bersih, bebas dari bakteri. Setelah tadi kita ketahui struktur dan fungsi gigi, sekarang kita akan melihat masalah-masalah apa saja yang biasanya ada pada gigi dan mulut. Pertumbuhan gigi seseorang terdiri dari dua fase, yaitu fase gigi sulung atau gigi susu dan gigi dewasa atau gigi permanen. Masalah yang bisa terjadi pada gigi susu dan gigi dewasa ada perbedaan, tapi pada umumnya sebagai berikut: gigi berlubang atau karies gigi, gigi berjejal, trauma pada gigi, atrisi gigi, gigi hilang, gusi bengkak dan berdarah, sariawan, kanker mulut, dan lain sebagainya. Permasalahan umum yang sering terjadi adalah gigi berlubang atau karies. Karies pada gigi tidak terjadi tiba-tiba dan langsung besar, tapi melalui beberapa tahap yang dimulai dari karies pada email menjadi karies di permukaan gigi. Semakin lama akan semakin dalam masuk ke bagian dentin dan akhirnya bila tidak dirawat akan menjadi peradangan pada daerah pulpa atau pulpitis. Kasus pulpitis bila sudah berlanjut dapat menimbulkan abses pada ujung akar gigi dan berkelanjutan menjadi masalah di jaringan penyangga gigi. Ketika ada masalah gigi dan tidak segera dilanjutkan dengan perawatannya, maka akan berdampak pada keparahan penyakit giginya. Waiting will cost you, so choose the right to go to the dentist. Misal, perawatan tambal gigi pada email dan dentin tentu saja akan berbeda biayanya dengan perawatan saluran akar di pulpa yang membutuhkan biaya yang lebih besar dan membutuhkan waktu perawatan yang lebih lama. Masalah lain pada gigi seperti karies dan fraktur gigi dapat dilakukan perawatan penambalan gigi dan perawatan syaraf. Untuk kasus gigi berjejal dapat dilakukan pemasangan kawat gigi. Pada kasus gigi hilang dapat dilakukan pemasangan gigi tiruan baik cekat maupun lepasan ataupun pemasangan implan. Sedangkan untuk masalah pada mulut dan jaringan penyangga gigi seperti gusi berdarah dapat dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling. Untuk kasus gigi goyang tergantung seberapa parah derajat kegoyangannya. Dapat dilakukan splint atau kalau sudah tidak bisa dipertahankan terpaksa dilakukan pencabutan. Dan pada kasus penyakit mulut dengan berbagai penyebab dapat dilakukan pengobatan, operasi, dan tata kelola kesehatan secara umum. Karena begitu banyak dan kompleksnya masalah pada gigi dan mulut, maka perlu kita kenali dokter gigi kita, kemana kita harus pergi saat memiliki masalah gigi dan mulut. Untuk kasus gigi berlubang atau kasus-kasus mudah, kita dapat pergi ke dokter gigi umum atau general practitioner. Tetapi kalau semakin sulit dan kompleks kasus masalah gigi dan mulut kita, yang tidak bisa ditangani oleh dokter gigi umum, maka biasanya kita akan dirujuk ke dokter gigi spesialis. Nah, dokter gigi spesialis ini juga perlu kita kenali. Ada 8 jenis spesialisasi kedokteran gigi, yaitu pedodontis untuk kedokteran gigi anak, kemudian endodontis untuk kasus tambalan atau perawatan saluran akar yang kompleks, prostodontis untuk pembuatan gigi tiruan atau implan, periodontis kalau ada masalah pada jaringan pendukung gigi, ortodontis untuk pemasangan kawat gigi, oral surgeon atau bedah mulut, oral medicine untuk kasus-kasus penyakit mulut, dan radiologi untuk interpretasi radiologi. Jelas ya, bahwa gigi yang rusak atau hilang akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Misal, dari fungsinya akan terhambat, fungsi bicara, fungsi pengunyahan dan pencernaan, belum lagi kalau ada rasa sakit, baik sakit yang akut maupun yang sifatnya kronis. Nah, siapa di sini yang pernah merasakan sakit gigi? Nggak nyaman tidur, nggak nyaman makan, bahkan wajah pun susah senyum jadinya. Jadi jangan ada lagi yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, karena yang namanya sakit nggak ada yang enak. Lebih baik dicegah sakitnya sebelum bertambah parah.
Selain itu, pasti akan timbul ketidaknyamanan psikologis pada penampilan dan rasa percaya diri yang berkurang bila ada masalah pada gigi dan mulut kita. Kita nggak berani buka mulut lebar, bicara pun kadang-kadang jadi terhambat. Akhirnya pas disapa kita nggak senyum karena lagi sakit gigi. Bisa-bisa terjadi disabilitas sosial di mana hubungan dan komunikasi kita dengan orang lain menjadi terhambat. Jadi, daripada menurun kualitas hidup kita gara-gara masalah gigi dan mulut, perlu kita tanamkan prinsip buat diri kita sendiri atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita untuk selalu merawat dan menjaga giginya secara rutin, karena itu juga berarti kita akan berusaha mempertahankan gigi dan jaringan sehat dalam rongga mulut selama mungkin. Kalau ada gigi yang masih bisa dirawat, lebih baik dirawat, jangan dicabut. Kalau ternyata sudah ada gigi yang dicabut, segera buatkan gigi tiruan untuk mempertahankan jaringan atau tulang yang ada di dalam rongga mulut. Terima kasih buat semua yang sudah berkenan melihat video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.